memang benar-benar terfokus ya, kira-kira seperti itu. Kalau hari ini teman-teman sudah punya bentuk dokumen, yang kurang dokumennya di mana? Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kami juga tadi berharap bahwa diskusi kita, masukan kita itu juga menanggapi para pemateri tadi. Tetapi tidak apa-apa, sebelum Pak Hendra akan menjelaskan beberapa hal, karena ini sudah ada 3 pertanyaan sebenarnya yang sekian masukan, ada 3 yang menjadi pertanyaan. Dan saya berharap Pak Hendra atau Bang Win nanti bisa bersama-sama tampil di depan bersama-sama untuk menjelaskan hal tersebut. Namun sebelumnya, karena seharusnya dalam ruangan ini juga ada ayahanda kita, tokoh kita, orang tua kita bersama yang selama ini juga terus bersama-sama mensupport teman-teman yang muda, Haji Safruddin Budiman. Namun karena beliau dalam kondisi sedang dirawat di RSUD, maka saya yakin mungkin ada pesan 1-2 melalui Ananda beliau, Saudara Rian, beliau juga salah satu tokoh muda. Mungkin ada masukan yang ingin disampaikan, silakan. Dari persiapan CDOB Kota Pantornabu, menanggapi Bacut dari yang disampaikan oleh Bang Uksal Minaruno, sebenarnya yang hana pesan sapu dari Bapak, karena secara telah memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda Manado untuk melaksanakan keberlanjutan dari persiapan CDOB Kota Pantornabu. Nah, mungkin yang Nur sampaikan adalah hasil diskusi dari padu-padun pelajar dan mahasiswa, terutama Kota Jambuai, karena Lunti secara pribadi adalah Dewan Penasehat Ikatan Pelajar Mahasiswa Kota Jambuai, Ipelmaja. Nah, mungkin dari pandangan kamu, sangat mengapresiasi banget mengapresiasi diadakannya fokus group discussion, bahwasanya secara teknis masih ada kekurangan. Itu wajar karena sudah membuat acara sebesar dan dihadiri oleh mayoritas stakeholders yang ada, itu sangat luar biasa. Nah, kemudian keberlangsungan dari DOB Pantornabu ini sendiri, lu rasa faktor dari kamu pemuda, faktor yang paling penting adalah dibangun dengan basis akademik yang jelas. Artinya fokus group discussion-nya sudah cocok karena menyerap aspirasi terutama dari para pemateri yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian nah, mungkin Bacut, pandangan dari lo Tuan, rencana insya Allah terbentuknya DOB Kota Pantornabu ini harus menjadi long term goal, artinya harus menjadi tujuan tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, keterlibatan pemuda baik itu mahasiswa dan pelajar harus diikut sertakan. Artinya sosialisasi ke masyarakat untuk saat ini yang paling cepat itu adalah melalui anak muda. Nah, untuk kedepannya harus diperkuat lagi brandingnya, Pak. Nah, itu oke. Mungkin saya persingkat lagi. Artinya kedepannya adalah diaspora dari 5 kecamatan ini harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, saya pribadi, insya Allah setelah berbicara dengan rekan-rekan Ipelmaja, tidak hanya sampai di sini, nantinya adik-adik kita Ipelmaja kita instruksikan dan kita harapkan akan mengumpulkan seluruh ketua-ketua OSIS, dan kami harapkan dari komite juga akan bisa memberikan materi dan pengenalan awal, karena kalau ingin informasi ini tersosialisasi dengan cepat, maka target kita tidak hanya orang yang sudah tua-tua, tapi kita juga akan menargetkan anak-anak mahasiswa dan pelajar. Terima kasih. Pertanyaan itu sudah ada Pak
Ketua Panitia Persiapan di depan mungkin bisa menjawab atau memberikan gambaran sehingga proses yang sudah kita lalui alhamdulillah sudah sampai di sini dengan berbagai dinamika, kelebihan dan kekurangannya. Silakan Pak Indra. Referensi, nggak punya referensi yang bisa kita contoh. Karena kalau kita minta punya orang, nggak mungkin juga, orang juga nggak akan kasih. Jadi referensinya kita hanya mengkaji undang-undang, mengkaji peraturan pemerintah. Nah, di awal kita bergerak, pada saat awal di Juli, kita bangun konsolidasi, tentu ada tahapan-tahapan, ada proses-proses. Tahapan konsolidasi di awal itu di Juli 2017, tentu pasti ada yang tertinggal, karena membangun membangun kekompakan, mengajak masyarakat untuk meminta C2OB ini tidak seperti yang kita harapkan juga, artinya serta-merta ikut, karena semua gerakan, semua kegiatan ini butuh dana, butuh konsistensi, butuh energi yang terbuang bahkan akan bergadang bermalam-malam. Oleh karena itu, apa yang kurang, ini sama-sama kita lengkapi. Misal tadi ada pertanyaan, list dukungan tokoh yang bermata. Kalau misalnya kawasan Banda Aceh dan sekitarnya kepingin dukungan seperti itu, nggak masalah, kita terima. Karena semua orang boleh melakukan apa aja untuk DOB ini, karena ini milik kita, bukan milik komite. Kita ini tukang masak, OC itu kan tukang masak. Kita mau masak apa? Ayo kita sepakati. Jadi kalau misalnya teman-teman di Banda Aceh kepingin surat dukungan bermata, ayo sama-sama kita buat. Nah, yang telah kita dokumentasi, misal hari ini dokumentasi ini harus foto, di-print lampirkan menjadi lampiran proposal. Misal notulensi, ini juga perlu dilampirkan. Oh, pertemuan fokus grup diskusi ini juga ada absen, ada foto. Jadi ada beberapa pertemuan misalnya yang terlewatkan, ini harus kita cari rekam jejaknya mana, kita lampirkan. Jadi bicara daftar kebutuhan, mungkin menurut hemat kami, ini coba kita list ulang apa-apa. Tapi yang paling adil ya itu tadi, sosialisasi benar kita akui. Karena sosialisasi di lapangan yang paling penting adalah cetak spanduk ini. Misal kita mencetak spanduk 1 kecamatan 10, 5 kecamatan 50. Ini selembar menghabiskan dana 200.000, tapi biaya naik spanduknya 1 juta. Ini dari mana dana? Nggak mungkin juga. Saya selalu minta dana mampun dari sama pemukti, nggak mungkin juga. Malu juga saya. Nggak mungkin juga sama yang lain, sama Pak Rian misalnya. Pak Rian mampun, nggak mungkin juga. Terlalu cengeng saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau sosialisasi boleh ayo main. Jadi ini memang butuh dana. Terus terang ada ide dan informasi ke kami, ayolah kita buat proposal. Kita minta dana di toko-toko. Saya bilang jangan. Ini pemekaran. Maunya janganlah kita minta sama masyarakat. Kita larang jangan. Jadi semampu seberapapun progres naik itu aja kita main. Nggak usah kita paksa. Pernah ini stagnan di bulan 9, 10, 11. Persoalan nggak ada dana memang. Setiap pertemuan habis dana 2, 3 juta bahkan 5 juta. Ini dana juga besar habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemekaran ini sebenarnya harus ada funder, harus ada funding. Jadi ini semua kita jadi funding. Nggak mungkin kita paksakan kegiatan karena kita nggak mampu. Jadi ini terbuka saya sampaikan. Apa yang kita alami bersama bahwa DOB ini milik kita, ya. Bukan milik seseorang, bukan milik satu warna, bukan milik satu orang. Jadi milik kita kawal hingga kelahirannya, kita kasih nama bersama. Terus ke tahapan DPRK, kita sudah lakukan audiensi. Hari ini Komisi A menunggu kapan kita siap konfirm mereka. Mereka sampaikan, Ketua Komisi A datang beramai. Jadi nanti kalau misalnya Komisi A sudah siap, kita pulang ke depan acara sana. 100 orang hadir ke DPRK. Mereka sudah nunggu kita, Pak Muhammad. Ketua DPRK harus sampaikan, kami nunggu di mobil Lebu kapan siap. Kajian akademik kemarin belum ada, itu yang dibuka. Alhamdulillah hari ini siap. Jadi kemarin kajian akademik kita sudah coba minta bantu sama SDM kita, mungkin dengan proyek bukan, kita minta tenaga profesional dari Pak Tommy, alhamdulillah sudah rampung. Nah, dalam waktu dekat kita coba susun schedule ulang dengan Ketua Komisi A untuk datang ke Parlemen Aceh Utara. Karena mereka bilang jangan seperti ini datang, cuma 6 orang Bapak Putih kemarin ya. Datang nanti rame-rame kami pakai dasi. Artinya mereka harus siap. Yakinlah artinya mereka harus siap. Komunikasi terakhir kami dengan Kandang Mikir Manas seperti itu juga. Siapkan terus, kita sama-sama ke Cik Mat untuk meminta rekomendasi.
Itu beliau sudah sampaikan, saya ngomong per telepon, siapkan. Dan hari ini wakil bupati hadir, ini juga sebuah dukungan yang besar. Tadi ada juga mengenai bagi nama-nama. Ini penting karena ini sengaja dokumen ini kita lidir di lapangan. Karena kadang-kadang kan ngomong so nggak ada ayah ini dokumen nggak siap. Ini hari ini dokumen sudah hadir di hadapan Bapak Ibu. Nah, dokumen itu kan ada nama dan struktur. Bila Bapak Ibu, Anda, ayah Anda sekalian yang belum ada nama, mohon maaf, ini kealpaan dan kekhilafan kami. Mohon nanti nama diberikan kami biar masuk dalam struktur. Karena memang ini kerjaan rame-rame, kerjaan relawan. Sejatinya pemekaran ini yang gagas adalah kepala daerah, bukan seperti hari ini. Kita kerja ini seperti relawan. Bayangkan di Bogor yang nuntut pemekaran itu adalah bupatinya, Pak Ahmad Heriawan. Dalam berbagai acara nasional beliau yang ngomong Bogor harus mekar karena penduduknya 7 juta. DOB tahun ini paling siap adalah Bogor untuk lahir 2 DOB, penduduk 7 juta. Kabupaten Bogor itu minta 2 DOB. Itu yang gagas kepala daerah. Semua persoalan cepat. Hari ini yang gagas yang kita yang anak muda. Pasti banyak tantangan. Ya tantangan namanya kegiatan dan event menghabiskan biaya dana nomor 1. Yang kedua ya kekompakan. Saya pikir dana dan kekompakan ini harus sama-sama kita pecahkan. Saya sendiri anak muda, kelahiran tahun 80, 1980, baru lihat 70 ya. Jadi pasti banyak lupa, banyak ingat. Jadi harus diingatkan, harus banyak diingatkan. Dari pengalaman lulus juga tak banyak. Kuliah di Medan bukan di Banda Aceh. Jadi pasti teman-teman Banda Aceh lebih kompak karena ramai SDM-nya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin cukup kita jawab. Kita coba diskusi lah. Kalau teman-teman Banda Aceh, Bantal Labu, sinkron ini selesai urusannya. Saya pikir itu Pak Moderator. Walaupun ruangan kita terisi setengah, ya, misalnya inilah tanda yang paling serius. Kalau tadi serius, ini tandanya paling serius. Ya mudah-mudahan setelah ayah anda sendiri kembali lagi, harus jadi ini barang. Bagaimana kan begitu ya? Kalau orang Batak kan ngomong begitu Pak. Tadi saya nyangkut, saya bagian ke sana. Jadi ya ke bawah aja. Jadi saya mohon maaf juga kalau misalnya kurang ini. Nah tadi mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan oleh para pemateri terkait dengan beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh para peserta ini. 6 kecamatan. Jadi ternyata yang mau kompak dengan Bantul Labu itu 5 kecamatan, tapi sudah representatif untuk kota. Jadi sudah 5 kecamatan berarti representatif untuk kota. Jangan kita paksakan lagi menjadi kabupaten, nanti akan buyar lagi. Yang kedua tadi juga dipertanyakan, memang benar data kita tidak cukup Pak. Jadi kalau cukup data mungkin kajian akademisnya bisa lebih tajam lagi, lebih fokus. Karena banyak data yang tidak cukup. Saya diberikan data, disapot data oleh rekan komite. Ternyata memang menyedihkan bahwa kita tidak punya data. Jangan kita bicara tingkat kecamatan maupun kabupaten, tingkat provinsi saja kalau kita paksakan minta data mereka akan kewalahan Pak. Saya pernah klinis SKPA itu. Mereka angkat tangan nggak punya data. Jadi kalau kita tadi saya berikan alternatif kepada Pak Ketua SD. Kalau memang kesulitan sekali itu data update itu jangan ambil dari BPS. Orang tidak percaya dengan data BPS. Cari saja ke data World Bank. Tapi bayangkan kita mengambil data dari World Bank gitu. Jadi itu jadi masalah. Tapi kalau memang itu diperlukan kita cari ke sampai yang paling capable memberikan data itu aja. Atau ada data pusat data bisnis di Indonesia, saya nggak tahu mereka sampai punya data ke kecamatan dan desa. Tapi kalau World Bank itu ada data sampai kecamatan dan desa. Karena tadi juga bicara ada berapa potensi, termasuk potensi 5 miliar itu saya ya. Kalau dengar sama juga kita dengar lah baru itu 1 hari lebih 3 miliar. Siapa yang kasih keluar pernyataan itu?
Itu perlu, seperti saran yang dari Pak Muhammad itu harus ada sumber. Bicara akademis, bicara sumbernya jelas, nggak bisa menghayal. Jadi apalagi kajian kita evidence based analysis ya, berdasarkan data dan fakta. Kalau tidak itu nggak bisa kita masukkan sebagai konsep yang memperkuat teori. Tadi saya menangkap satu sinyal, saya nggak tahu apakah itu harus. Jadi Pak Amin menyatakan kita tidak punya RT RW. Kalau RT RW itu diperlukan, maka panitia komite saya sudah bisi-bisi saya dengan Pak Eka, itu harus dipersiapkan. Apakah masih draftnya saja untuk RT RW? Karena nanti RT RW itu juga nanti akan disahkan kalau itu memang sudah ada kota Pantun Labunya untuk legalitas formal seperti dikatakan oleh Pak Kurniawan. Jadi RT RW kalau memang betul harus ada RT RW itu harus dimasukkan. Oleh yang lain-lain saya pikir banyak yang sudah siap persoalan ini. Dan terakhir yang menarik saya itu adalah dari teman kita di mahasiswa itu sosialisasi ini perlu. Nah itu persoalannya dibalik lagi oleh ketua komite. Sosialisasi tanggung jawab kita bersama atau tanggung jawab komite saja. Nah ini kita bentuk kesadaran dari kita itu sendiri untuk memberikan sosialisasi kepada minimal 5 kecamatan ini, masyarakatnya, perangkatnya, infrastrukturnya. Yang paling penting adalah masyarakatnya yang harus kita hargai untuk memberikan informasi. Kalau masalah suara miring, saya kemarin sampai tadi malam masih dengar itu, Pak. Wih, pegat dong. Jadi bagi saya nggak masalah. Saya kan sebagai orang yang ikut mensupport berdirinya Pantun Labu karena saya dikaitkan oleh rekan-rekan komite dalam keadaan kurang sehat pun saya laksanakan gitu karena mungkin sudah ada kepercayaan. Jarang dapat pekerjaan seperti ini. Meskipun saya banyak membuat beberapa naskah lain, tapi naskah ini nampak agak baru bagi saya. Demikian saya pikir yang lain tidak ada. Mungkin ada dari teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita makan, mungkin ada yang ingin mengambil terkait dengan terima kasih. Meskipun tema saya tidak membahas tadi terkait saya tadi meskipun tema diberikan adalah terkait dengan politik dan pemerintahan dalam politik dan hukum dalam pemerintahan, tapi saya juga kebetulan juga semalam ada membuat slide ya, terkait dengan persyaratan. Hanya ingin mengulangi saja yang disebutkan sebagaimana telah disebutkan. Dasar kan ada dua. Pertama ada persyaratan dasar kewilayahan, dan yang kedua persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan itu terdiri dari pertama harus ada luas wilayah minimal. Itu checklist sudah ada belum? Nah, company tidak angka luas batas minimal. Karena ketentuan luas batas minimal selanjutnya itu diatur dengan PP. Nanti dicari PP-nya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 23 2014 ini. Kemudian jumlah penduduk minimal, lihat ada diatur dalam ada ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. PP nomor berapa ya? Sudah keluar PP-nya. PP pelaksanaan Undang-Undang 23. Kami hanya coba mengingatkan ada panitia dan SKOJ bahwa PP 78 itu tidak berlaku lagi seiring dengan berlakunya Undang-Undang 23. Semuanya sudah di-cover di dalam Undang-Undang 23. Ya, PP 38. PP 78 itu tidak berlaku dan PP yang baru belum ada. 78 ya. Oke. Jadi kemudian ada batas wilayah. Batas wilayah yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Nanti tentunya Pak Dr. Taufik selaku tenaga ahli dalam hal ini dan ini meletakkan, karena itu adalah syarat dasar checklist saja. Cakupan wilayah, kemudian paling sedikit kalau untuk daerah provinsi 5 daerah kabupaten kota. Kalau untuk kabupaten kota adalah paling sedikit juga 5 kecamatan. Kalau untuk tingkat kota berarti 4. Berarti di kota Pantun Labu ada 5. Berarti melebihi dari batas minimal kan itu. Berarti checklist lebih gitu kan. Kemudian batas usia minimal kalau kabupaten kota dia itu kan kabupaten 7 kota kabupaten kota 7 ya, kecamatan yang 5 tahun ya. Berarti 7 tahun sudah lebih kan?
terbentuk ya, terhitung sejak kabupaten induknya terbentuk. Kemudian masuk ke persyaratan kapasitas daerah, ada geografi, lokasi ibu kota, kemudian hidrografi dan kerawanan bencana. Jadi dianalisis. Apabila ternyata hasil analisis ternyata kemudian satu daerah itu rawan bencana, ini bisa menjadi juga aspek pelemah untuk kemudian nanti oleh Mendagri ketika dia cek faktor geografi misalnya kan, karena ini akan menjadi ancaman juga bagi stabilitas dan keberlanjutan daerah yang akan dibentuk nanti ketika dia rawan bencana. Namanya juga anak masih baru, masih bayi, dia masih rapuh kalau kemudian rawan bencana, terutama di ibu kotanya ya, nanti bikin pusat ibu kotanya. Kemudian juga kualitas sumber daya manusia, kita katakan Pak, kesiapan sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Nah, jadi kemapanan sumber daya manusia serta distribusi penduduk yang merata ini juga akan menjadi juga nilai tawar untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Pantau Labu itu siap dan memenuhi untuk aspek demografi ya sebagai salah satu persyarat dasar kapasitas daerah. Kemudian ada faktor keamanan, tindak kriminal umum dan konflik sosial. Nanti digambarkan tindak kriminal umum dan konflik sosial. Mungkin kalau masih ada tindak kriminal, mungkin bohong-bohong dikit boleh nggak ya? Ada tim visitasi nggak yang mengunjungi lapangan itu untuk memastikan benar nggak yang disusun oleh Pak Dr. Taufik di sini tidak zero criminality action? Ada nggak kemudian tim yang akan mengecek? Saya rasa tentunya akan ada. Tentu kalaupun mau bohong jangan yang fondasi sekali kita bohong, minimal yang ujung-ujung itu memang diolah. Kalau enggak, susah juga, nggak terbentuk ya. Kemudian tidak kriminal umum dan konflik sosial. Kemudian aspek sosial budaya, sosial politik, adat dan tradisi ini digambarkan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jadi digambarkan nanti bagaimana tingkat tingkat kesadaran ya, awareness dari atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Di track dari beberapa kali pemilu yang sudah ada tidak kemudian legal awareness yang kemudian muncul, ya. Kemudian juga kohesivitas sosial, sebagaimana dikatakan oleh Ayahanda tadi, kohesivitas sosial dan kemudian keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di setempat, berapa banyak, kemudian juga seberapa banyak aktifnya, ya. Kemudian faktor potensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, economic growth itu seperti apa, ya. Sehingga kemudian juga potensi unggulan daerah, sehingga dengan kapasitas pertumbuhan ekonomi yang mapan dan potensi unggulan daerah yang memadai, sehingga meyakinkan pusat daerah ini ternyata siap memang untuk. Sudah selesai semua sesi acara kita, dan seperti yang disampaikan Ketua Komite tadi, kalau mau lebih cair lagi nanti kita bisa ngobrol sambil ngopi-ngopi. Kebetulan kita lagi ngumpul-ngumpul di sini, jadi sambil menikmati kopi mungkin bisa kita sampaikan apa yang sebaiknya untuk masa depan kota yang kita cintai ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya para undangan. Mudah-mudahan dapat terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.